ini saatnya. Iya Pak, kita ngomongin bola nih Iya Pak. benar. Dan Kita ini sudah ada 2 bintang tamu. yang sudah hadir di studio, yaitu Edo dan Eiza Makfira. Selamat sore Edo, Eiza. Selamat sore guys. Ole ole ole. Ole ole. Mas Anang, meja rusak Mas Anang. That's all we know. Ole. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Dok? Eza. Aduh, langsung aja kita tembak kan. Ya kan, kita santai dulu lah. Pusing banget ini kita. Hari ini kita mau bahas Dirjen Pajak baru. Nah itu seru nih Pak. Iya. Karena kan emang dunia pajak sekarang Wih. gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Sama sebenarnya juga ini juga yang baru-baru juga. Oh BPJS? Bukan dong. Apa tuh? Piala Gong. BPJS Bukan. apa yang baru ya? Enggak ada Pak. Oh new. BPJS new, baru kan? Emang iya? BPJS new berarti baru kan? By the way kita ucapin selamat dulu ya buat rekan-rekan kita di Tottenham Hotspur yang sudah berhasil Kongres. menjuarai Europa League. Di Tottenham Katanya Hotspur. juga apa tuh namanya Glory. yang dirawat sama BPJS juga banyak karena nggak jadi menang ya. Hah? Ada yang nggak jadi menang kan kemarin MU. Dirawat sama BPJS karena pada kan- kesakitan. karena Ke rumah Karena sakit udah- jiwa gitu maksudnya. bukan. Jadi beres-beresnya jauh banget. Padahal cuma kayak demam aja sih gitu. Karena mungkin bukan melakukan selebrasi too early ya, tapi lebih ke excited tadinya gitu. Kecewa. Kecewa. Berarti ini Hati juga wow. akan banyak nih yang kena jadi pasiennya BPJS karena banyak yang excited dengan kedatangan personel barunya timnas Indonesia. Dari Belanda lagi nih datang. Gak habis-habis gue lihat-lihat Bener, itu bener. anting nyopot ya. Ini makin kental hawa Belandanya teman-teman. Ada nama Simon Tahamata Iya. yang sebelumnya sebenarnya udah digadang-gadang cukup lama ya. Ini Iya. kayaknya bakal masuk. Ternyata jadi kepala Keluarga. scouting ya. Oh. Kalau kepala keluarga mah abah dong. Aku siap loh. Kepala talent Menyambut scouting. kepala keluarga. Ya. Oh, Head of Talent Scouting. Ya. Dan yang Kenapa dari menariknya, Belanda lah? nah itu yang menariknya adalah di keterangannya PSSI itu di media sosial ada kalimat khusus gitu di situ. Ada kata khusus kayak khususnya di Belanda. Artinya akan semakin banyak pemain-pemain naturalisasi dari Belanda yang akan datang ke Ya, timnas itu yang apa gimana? menjadi pertanyaan kita semua juga ya. Hmm. Kalau kita fokus ke Belanda, mencari talent dari pemain keturunan ya gimana yang di tanah air gitu kan jadinya. Sebenarnya kan kita juga banyak talenta yang bagus juga di tanah air. Nah, apakah nanti itu akan berjalan beriringan atau cuma pemain keturunan aja yang akan diprioritaskan masuk timnas? Itu ya Iya. harus dibahas kan sama PSSI. Jangan sampai kita kebanjiran pemain keturunan tapi pembinaan usia dini di Indonesia jadi malah tertinggal gitu. Ya meskipun Om Simon ini punya CV yang bagus ya. Tiba-tiba udah om aja nih ya. Di Twitter, Oh iya di benar. Instagram Om Simon. Ucapannya Om Simon ya. Bahkan Oh. Ajax Amsterdam juga ngucapinnya Om Simon terima Iya. kasih ya. Oh, kenapa dipanggil Om? Karena dia dari Maluku. Dari Maluku. Maluku. Oh. Kalau Om Toilet Om beda lagi. Dia bisa dari mana aja Aja. ya. Yang penting kenceng. Gitu. Ada yang bayar juga Oke. bukan anak kecil. Iya, Nyewain telolet. Jawain telolet. Tapi PSSI Oh ya? sendiri tuh punya semacam komitmen gak sih? Udah ada kayak statement resmi bahwa akan lebih banyak mengambil dari pemain lokal daripada yang keturunan Viv. Sebenarnya belum sih ya. Belum, Pak, ya. belum. Gak Tapi ada eksplisit bilang gitu ya? Belum ada bilang itu, tapi itu berkata Lukas, kita berharap ya di Liga 1 juga dilihat gitu. Masih banyak banget kok pemain-pemain muda kita, pemain-pemain yang bertalenta begitu. Walaupun yang nggak menutup kemungkinan, mungkin nanti ya ada naturalisasi lagi pasti kan. Atau mengambil nama Simon Tahamata hanya untuk bukan hanya untuk quick win dalam rangka Piala Dunia. Enggak sih Dok, karena memang tugasnya dia itu nggak di situ, bukan untuk Piala Dunia. Oh ya? Karena dia untuk mencari talenta yang kita punya meskipun nanti akhirnya ada di Belanda atau dimanapun ya. Untuk Talentanya berarti regenerasi. anak-anak muda ya? Untuk regenerasi Bisa yang nanti. bukan nggak mungkin juga seperti Joey Pelupesi yang udah 30 tahun. Tapi masih bisa main untuk Indonesia seperti itu. Oke. Sebagai CV emang Simon Tahamata ini memang punya banyak produk apa ya? Pemain yang sudah dihasilkan seperti Frankie De Jong. Oh, De John Jong tuh Hetinga dari itu- Tahamata ya? Onana juga, Andre Onana. Cilesen itu juga hasil Rian produk. Guvardebok Pak, yang Liverpool, Hmm. Ajax juga kan. Nah dia itu
pencipta penghasil pemain seperti itu di akademi Ajax. Jadi bukan nggak mungkin kalau nanti pemain-pemain hasil pilihannya yang dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia akan mempunyai kaliber seperti mereka gitu. Terus kenapa sekarang gitu? Kenapa harus diresmikan atau mungkin dipanggilnya tuh sekarang gitu? Jadi kan banyak pasti yang menangkap bahwa pemanggilannya itu adalah untuk si Piala Dunia gitu. Mungkin karena proses negosiasi juga ya. Kemarin Simon barusan dilepas sama Ajax karena pensiun kan. Nah itu sempat juga ada beberapa berita yang kayaknya Simon gak akan gabung Indonesia deh karena faktor sejarah gitu. Jadi ya cukup mengejutkan juga sih dia akhirnya diumumkan menjadi head of scouting timnas Indonesia, bahkan khusus untuk di Belanda gitu. Itu cukup mengejutkan sih. Ada pengaruh Kluivert gak ini? Akhirnya beliau mau datang. Ya mungkin karena semua pelatih timnas sekarang kan sebagian besar dari Belanda. Betul. Jadi ya makin gampang aja. Kayak kita jadi KNVB. Betul, gitu ya. second account ya? Iya, second account. Bisa. Bisa lagi. Tapi sekarang di susunan tim pelatih kita Pak itu udah 11 orang Belanda sih sebenarnya. Dari Jordi Cruyff yang paling atas gitu sampai tim development coaches itu juga adalah setiap divisi itu ada. Dari lini-lini kepelatihan itu masih ada pertanyaan netizen direktur teknik. Emang belum ada ya? Belum ada sampai sekarang. Harusnya ada kan, itu salah satu yang fondasi kan. Itu direktur teknik tuh apa tuh? Penasihat teknik. Untuk mengembangkan filosofi sepak bola Indonesia itu akan seperti apa gitu. Kita bakal main seperti apa gitu yang harus di ini. Dan milih pemainnya seperti apa aja, gaya mainnya yang kayak apa gitu. Manajernya manajer lah dia. Oh, strategik. Iya, yang bisa menentukan antar tim mau kayak gimana segala macam. Walaupun gak mencampuri urusan formasi dan taktis ya. Dan pemilihan pemain itu prerogatif pelatih timnas. Oke. True. Oke. Tapi menarik melihat Simon Tahamata ini kan sebenarnya nama besar gitu ya di Belanda ya. Dan beliau juga sebenarnya udah cukup uzur gitu untuk masuk ke dalam staf kepelatihan. Iya, karena udah pensiun juga anyway di Belandanya. 68 tuh. 70 tahun. Bener. Lebih tua dari Paus Leo kayaknya. Enggak Ding, sama Ding mau 70 juga. U70 berarti ya? Iya. Dengan U70 juga. Dengan status beliau sebagai pemain legenda dan gitu sangat senior gitu. Seberapa besar ini pengaruhnya nanti buat timnas? Ya balik lagi kayak yang dulu disebutin oleh PSSI ya. Timnas sekarang itu kan butuh nama besar agar bisa dihormati oleh pemain sendiri atau lawan. Jadi kemarin pemilihan Patrick Kluivert juga alasannya itu. Nah mungkin dengan bergabungnya Jordi Cruyff, Simon Tahamata, Alex Pastur itu membuat kita makin disegani sih di dunia sepak bola. Entah itu di Asia Tenggara ataupun di Asia. Oke, tapi sejak Kluivert masuk kan belum ada lagi ya pemain baru yang masuk kan? Baru Joey. Iya baru Joey doang, Ya, Joey Palapus. Itu juga sebenarnya pendekatannya udah sejak sebelum Kluivert bukan? Iya. Correct me if I'm wrong. Tapi dia diresmikan di saat di Kluivert, benar. Maksudnya apakah akan ada nama-nama baru lagi dari Belanda dan siapa saja dalam radar nih yang sedang dalam pencarian? Ada sih, pasti ada. Cuman PSSI kan masih belum mau mengungkapkan ya kalau nama-nama itu. Nama-nama itu ya. Yang Crystal Palace siapa Pak? Yang ex Crystal Palace? Rindelwald. Jairo Rindelwald itu juga masih di. Oh iya benar itu juga di nego karena kita juga butuh posisi gelandang bertahan kalau misalnya Joey harus absen. Dan Joey kan udah 30 lebih jadi butuh penyegaran lapis lagi ya. Yang lebih muda. Butuh opsi lagi lah. Kemarin PSSI juga bilang kita itu minimal butuh 150 pemain di bank pemain timnas. 150 itu apa? 150 pemain. 150 pemain. Maksudnya gak semua buat timnas, cuma 150 buat yang ada di radarnya. Iya di data banknya. Sekarang udah ada berapa banyak? Nah, sekarang kan 12,5. Yang dipanggil masih itu aja, berarti itu menjadi bukti kalau pemain kita itu masih kurang stoknya gitu. Oh wow. Tapi dengan terpilihnya Simon Tahamata dari luar lagi gitu, apakah ini jadi sinyal bahwa sepertinya pemain lokal masih belum jadi pilihan utama buat PSSI gitu. Bisa dibilang gitu kan? Satunya. Ya bahkan untuk Garuda Calling nanti Juni ini kan gak ada pemain dari Persib ya Pak? Ya. Walaupun Persib notabene juara Liga ya. Iya.
Dia di sana ada Beckham Putra, ada Edo Febriansyah nggak dipanggil gitu. Ya kita berharap ada Mark Locke dipanggil, ada Mark Locke. Tapi memang Persib secara garis besar core-nya adalah pemain asing kan. Pemain asing sih. Pilar-pilarnya adalah Franca, Ciro Alves, David da Silva. Pemain-pemain lokalnya masih harus step up nih biar bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ayo atuh semangat. Ayo atuh semangat ya. siap Kumaha tadi Sampurasun. Oke. Rampes. Rampes ya. Cilok enak. Nuhun. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari Real Madrid. Udah Real Madrid tiba-tiba. Iya. Oh ya kenapa tadi? Luka Modric ya? Iya, yang katanya berpisah nih. Saatnya kita berpisah setelah menjalani hubungan selama 13 tahun. 13 ya? Bukan 15 ya? 2016 dia kalau nggak salah. Ya ampun, setua itu saya. Dari zaman Modric belum di Madrid sampai dia udah masih lepas. di Spurs ya? Karena kan luka yang ku rasakan bertubi-tubi. Gimana nih? Itu ada lagi lagunya. Luka Modricnya. Gitu bener. Mikir lagi. Ya pasti bisa dibilang ini cabutnya Modric bisa dibilang sebagai akhir generasi emas gelandang Real Madrid ya. Lu ada Casemiro, ada Kroos, ada Modric yang kalau nggak salah dapetin 6-7 titel Liga Champion. Ya bikin Madrid kuat di tengah begitu, tapi memang akhirnya waktunya sudah tiba. Si Modric juga udah 37 kalau nggak salah. Iya. Modric sebenarnya dia pengen bertahan sih semusim lagi 39. karena 39. Modric pengennya bertahan semusim lagi karena nanti kan Alonso datang tuh, Xabi Alonso dulu main sama Modric Pak, satu tim di Madrid awal-awal. Tapi akhirnya ya petinggi-petinggi Madrid bilang kalau ya generasi emas di gelandangnya udah selesai sih. Ya sekarang kan juga baru-baru Bellingham, cuma ini Kamavinga, bahkan juga mau beli Florian Wirtz kalau nggak salah. Semua nggak ada seniornya ya sekarang di. Paling tinggal Nacho sama Nacho dicabut, Carvajal. Tinggal Carvajal paling. Vasquez juga mau cabut 33 tahun. Udah sayanya yang muda-muda semua emang sih. Ini jadi tantangan baru lagi buat Madrid berarti untuk di musim depan. Di gelandang serang apalagi ya, mereka kemarin kan masih kurang ya, selain Bellingham siapa lagi gitu belum ada. Federico Valverde juga lebih banyak menjadi gelandang bertahan. Nah itu yang menjadi PR ya, paling Aurelien Tchouaméni juga masih ke gelandang tengah ya, bukan gelandang attacking midfielder. Nah mungkin ya itu gantinya Florian Wirtz bisa sih, dan dia juga anaknya Alonso kan di Leverkusen. Nah, dia mungkin kalau pelatihnya Alonso juga ya udah aku datang aja ke Madrid, cuman masalahnya adalah harga aja sih. 100 juta ya, 120 juta lah. Mahal banget Leverkusen matok harganya. City sampai mundur kan. Ya, karena memang Florian Wirtz juga cemerlang di Leverkusen. Bagus itu sih. Ngomong-ngomong soal Leverkusen, katanya Ten Hag mau menggantikan Alonso di Leverkusen. Bisa jadi ya. Katanya begitu sih sejauh ini. Kalau nggak Ten Hag si Fabregas kalau nggak salah. Oh Fabregas sekarang di Como kan? Tapi kayak dia masih menghormati kontraknya, kayak Ten Hag sih. Ajax juga pengen ngincer Ten Hag lagi sebenarnya. Oh ya? Pengen ngincer Ten Hag lagi. Cukup diminati Ten Hag ya? Iyalah. Kayaknya kalau ada versi 7 pekerjaan paling menakutkan di dunia ini, jadi pelatih MU nomor 1 deh. Jadi pelatih MU nomor 1. Tiba-tiba MU. Karena kan siapapun pelatihnya, MU tetap jelek gitu kan. Wow, that's a bold statement. Tingkat 16. Ya sekarang dari setelah. Atau sebenarnya mungkin ekspektasi orang-orang sama MU itu tinggi banget gitu. Karena di zaman Sir Alex Ferguson ya kita bisa lihat sendirilah. Secara permain, walaupun mungkin nggak terlalu banyak. Ini ya nggak terlalu banyak trofi yang diraih tapi selalu memberikan penampilan yang menyenangkan gitu. Kan kita nonton bola tuh buat menghibur juga anyway. Lihat permainan cantik, menang. Peringkat 16. 16 ya sekarang ya? 16. Ditambah ya sekarang Ruben Amorim kan jago di Sporting. Main di MU 41 kali main, 16 kali menang, 8 kali imbang, 17 kali kalah. Masih banyak kan kalahnya. Musim depan masih Amorim? Masih kayaknya. Dipertahankan kayaknya. Apa alasan mau siapa lagi pelatihnya Pak? Allegri ada. Main di Eropa enggak. Iya kan. Squad mau dicuci gudang semuanya. Iya. Menarik nih menantikan pergantian pelatih musim depan, kayak banyak yang tukar pasang. Iya sih. Dari Ancelotti kan ke timnas Brasil. Betul, Ancelotti terus Madrid kan pemain pelatih baru juga.
Kalau Barca masih Hansik ya. Flick. Inter juga bukan Inter, Napoli juga kabarnya mau ditinggal sama Conte. Ya. Ya, Juventus obviously akan ganti belum tentu sih, belum bisa jadi. Oke. AC Milan ditinggal Milan juga Pioli. Sessao. Oke. Balik lagi soal Modric tadi guys. Modric ini jadinya setelah pensiun dari Madrid, apakah mengikuti jejak para pemain bintang lainnya yang biasanya kalau udah absen dari Eropa akan menuju ke tanah suci Makkah? Enggak dong, Arab Saudi. dong, beda. Habib Modric kalau nggak salah. Jadi beda. Jadi Habib ya. Iya bisa dong. Kayaknya akan ke Persib deh. Ih, keren tuh, Essien dulu kan ke Persib. Essien abis juara Liga Champions kan ke Persib Iya, kan? ke Persib. Iya. Iya. Bisa jadi. Atau mungkin We never know. pergerakannya akan kemana? Diprediksikan On a ya. serious note. Belum iya. tahu karena masih belum ada pembahasan Oh, soal belum. ini, soal klub barunya Modric Ini kemana. kita dapat infonya apa? Ada mungkin peluang di Santiago. Swansea City. Santiago. Santai dikit. Kita gue. Santiago Go, Bernabeu pulang. nama stadion ya dong ya. Nggak, kalau Swansea kan karena Modric emang punya saham di situ kan, dia pemiliknya kan Iya, sekarang iya. kan. Oh dia pemilik Swansea. Pemilik City. Saham Oh, terbesar. Enggak juga sih, cuman emang kalau Salah satunya ya. sharing satunya holder deh. gitulah ya. Oh gitu. Ya, cuman Modric masih ngerasa masih bisa main di level tertinggi ya. Patut dinanti sih apakah dia ikutin Ronaldo ke Arab Saudi atau ke MLS gitu. Ya. Tapi cukup disadari nggak kehadiran Modric di Madrid tuh sebanyak itu trofi yang dihasilkan gitu. Betul. Iya, Walaupun dulu kan sempet dia ketika pertama kali dibeli dari Spurs itu kan 35 juta euro kalau nggak salah ya. Itu zamannya Mourinho, kayak 2012 ya. Iya. Apa gue lupa, Banyak pokoknya yang zamannya meragukan Mourinho. Iya iya. Terus Masih apa ada Ronaldo kan. fansnya Madrid pada bilang wah ini pembelian gagal ini gitu Iya. kan, mana orangnya kurus gitu kan, Krempeng. gimana Iya, iya, krempeng, iya. kecil gitu. Sampai Cuman sekarang kurus. iya itulah makanya kan dia nggak dapet MBG kan. Nah tapi Mourinho ketika itu bilang nih Modric suatu saat bakal jadi legenda. Tapi akhirnya omongan Mourinho benar. kebukti kan. Modric jadi jenderal di tengah yang nggak tergantikan begitu. Iya. Ya oke lah mainnya cantik amat, tapi dia punya tembakan roket yang kenceng Iya. banget, bisa bikin gol, bisa bikin pembeda. Ya akhirnya aneh sih sekarang kita lihat Madrid tanpa Modric gitu. Iya, Dan iya. 6 gelar Liga gelar. Champion. 6 bulan Liga Itu Champion. Bukan Dia hal satu yang Ballon mudah. d'Or udah pernah Gue ya. satu Ballon d'Or 2018 ya. Pak? 2018 di setelah Piala Dunia 2018. Iya, kan setelah dia Piala Dunia. ngantar Kroasia sampai ke final tapi kalah. Dan Modric juga bukan pemain yang aneh-aneh sih, nggak tipikal pemain yang kontroversial juga kan. Iya. Jejak rekamnya di luar lapangan bersih ya. Bersih. Bersih ya. Oke. Seru. Modric sudah, Simon Tahamata sudah, kita nantikan di akhir pekan ini adalah akhir dari Liga Eropa top Ya. 4 paling enggak itu udah pekan terakhir dan semuanya ya. Nanti malam dini hari Serie A penentuan Iya. kan. Napoli lawan Cagliari sama Como Juventus. lawan Inter. Iya. Itu barengan ya? Como lawan Inter. 145. Karena itu penentu Scudetto Begadang kan dong dulu. Bapak. Jumat Pasti. apa Sabtu? Sabtu dini Nanti hari. dini Oh hari. Sabtu dini hari. Dimajuin. Awalnya tuh mainnya Sabtu malam, tapi akhirnya dimajuin. Karena Inter main di final Liga Champions kan. Benar. Di Oh luar iya season. benar. Penentuan Liga Champions juga nggak kalah serunya tuh di Liga Italia karena masih ada sekitar Oh iya. 4 tim yang berebut tuh. Termasuk Milan juga, Lazio, Milan Juventus. udah out dari Milan ini. udah out, Udah dari out ya? kompetisi Eropa karena di peringkat 8 kalau Oh Milan 8 udah atau out. 9 deh. Oh, sorry banget Mas Insan. 62. Udah Milan. Iya Milan dia. Aneh banget milih Milan. La Liga udah ya? Liga Champions ya? Liga udah terakhir juga sih, Udah udah terakhir. nggak ngaruh lagi. Pokoknya masih ngaruh itu klasemen. Italia sama Inggris Pak. Inggris tanggal 25 Minggu main terakhir Inggris. Main bareng semua kan. Itu juga Inggris perebutan Liga Champions sih, 5 Iya. besar. Pokoknya udah pasti lolos Liverpool sama Arsenal. Sisa 3 lagi kan. Iya. Spurs termasuk +1 lah karena kan juara Liga Eropa. Nah 3 itu kan bisa City, Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Nottingham masih bisa. Chelsea lawan Nottingham lagi. biasa. Liga Champions Wow. musim depan tanpa MU dan tanpa paling ya satu lagi. AC Milan nggak ada. Oh AC sama Milan, Milan ya. nggak Iya. ada. Masih tetap seru. Gugur. Juventus. Oke nih, Juventini. Oke, abis kelar minggu ini Liga Eropa, kita lanjut ke pertandingan babak kualifikasi lagi. Ya. Itu aja ya. Abis Iya. itu ini ya Club World Championship ya, Iya, kalau nggak masih salah ada ya. antar antar klub. klub. Itu kapan ya? Wow. Juni apa Juli? Juni pertengahan juga. Oh Juni pertengahan. Oh, nggak kehabisan acara gitu. Ya sampai nobar akhir tahun lah.
Rame terus. Pokoknya libur tuh cuma Juli kalau nggak salah. Pemain tuh libur sebulan. Oh iya. Agustus udah main Karena musim ini kompetisi ya baru. anaknya mau pada masuk sekolah ya. Betul. Iya, tengah semester kan. Bisa daftar ulang kan. Iya, benar udah daftar Terus ulang. zonasi lagi susah. Bener. Oh, udah nggak lagi zonasi. Udah nggak lagi Udah zonasi. ganti sistem. Udah rayon lagi ya? Udah enggak. Sekarang sistem apa, Pak? Sistemnya PPDB kan tadinya. Iya. Kenapa sekarang PPDB ya? Sekarang PPDB. Iya, deh sekarang kayaknya. PPDB diganti dari yang Panjangannya apa tadinya. itu? Penerimaan peserta didik baru. Nah, gue bangga sama diri gue sendiri, Keren. gue ingat. Dan kita juga akan mendatangkan Mbak Hani. Benar nanti ya. Udah banyak sih kita bahas Mbak itu ya. Halo Mbak. Ya udah kita tutup dulu Detik Sore Yes. sore ini. Terima kasih banyak guys. Sama-sama Edo. Iya. Sama-sama Terima kasih Eza. ya. Terima Jadi, kasih banyak. Gimana?